Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita boleh kembali beribadah di tempat ini di rumah Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Mari bangkit berdiri semuanya Bapak Ibu Saudara. Mari sapa orang yang ada di samping Anda. Haleluya. Kita semua adalah keluarga kerajaan Allah, amin. Haleluya. Katakan engkau dikasihi Tuhan, kita semua dikasihi Tuhan. Siang hari ini mari tanggalkan beban kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita Raja di atas segala Raja. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku ajaib. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami meninggikan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Amen. Your love is the only one I see, is the only one I see, is the only one I long for. Angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat, Kau layak Tuhan, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Kaulah kami yang besar, Kau ajaib Tuhan. My God is greater than my grief. Come on say, my God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love, oh Lord, your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. Yes, you died for me, Lord, so I can be alive. And say, ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Kami serukan Kau layak Tuhan, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jesus Christ, you are the Son of God. Yes, Lord, we thank you, Lord. You died for me, so I can be alive. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Ku berseru kudus, 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 kuduslah Tuhan, ya Tuhan, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru kudus, Kau kudus Tuhan, Kau Allah yang perkasa, Kau dahsyat. Kami berseru Kau layak Tuhan, layak, 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 layak Tuhan.
Tuhan. Mari bersama-sama kita perkatakan Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau Allah yang ajaib, kasih-Mu terhebat dalam hidup kami. Sungguh kami bangga karena kami boleh memanggil Engkau Abah ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau tebus dengan darah-Mu Tuhan. Kami dikasihi, kami dicintai dan kami tidak pernah dilupakan. Terima kasih untuk hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Hari kami mengucap syukur, berterima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan kami menyadari dan mengakui kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan pada siang hari ini kami datang di rumah-Mu yang kudus, membawa hati kami meninggikan Engkau. Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bagi-Mu segala pujian, syukur, penghormatan. Tuhan Engkau layak menerimanya. Terima kasih ya Bapa. Kami akan memulaikan ibadah siang hari ini Tuhan. Kami tahbiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pagi hari ini saya mengajak kita semua lebih lagi buka hati. Kita akan banyak menyembah Tuhan saat ini umat Tuhan. Buka hatimu, datang hampiri Tuhan dengan penuh keberanian. Jangan takut, jangan tertuduh. Dia mengasihi kita. Bawa syukur kita. Kami mau memanfaatkan momen saat ini Tuhan. Kami hendak mengambil waktu ini untuk bersekutu dengan-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Menikmati kedekatan dengan-Mu Bapa. Sebab kami sadari hanya dekat Engkau saja Tuhan kami tenang. Hanya dalam hadirat-Mu kami aman. Kami menantikan ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Kami mengamini Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kekuatan bagi jiwa kami. Inilah hidupku, serahkan kepadamu. Inilah hatiku,
Kami perlu Engkau Tuhan. Kami sadari betul Tuhan, kami perlu Engkau di hadirat-Mu. Ku rasakan hanya dekat kepadamu.
He loves you. Dia mengasihi. Dia menantikan engkau datang mendekat lebih. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah lalai. Dia penjaga Israel yang teguh dan kuat. Kami terima kuasa kasih-Mu di hadirat-Mu Bapa. Terus sembah Dia. Ya makata kara kata kara masyakara. Mengalir kasih-Mu dari tata kasih karunia, mengalir kesembuhan dari tata kasih karunia, mengalir kuasa yang memulihkan dari tata kasih karunia-Mu, mengalir kekuatan baru bagi kami yang menantikan Engkau, mengalir kuasa-Mu dari tata kasih karunia, mengalir kelepasan dari tata kasih karunia, mengalir kuasa kesembuhan dari tata kasih, mengalir, mengalir, mengalir saat ini Tuhan mengalir, ya dan kami menerimanya Tuhan. Di hadirat-Mu kami terima kuasa kasih-Mu mengalir. Tuhan baik, Yesus baik, Roh Kudus Kau termanis bagi jiwa kami. Hinayara lama syanda, hinayara lama ya syanda, mengalir, memulihkan, mengalir, menyembuhkan, mengalir, menyegarkan jiwa kami. Saat kami datang mendekat, mengalir, mengalir kuasa yang membangkitkan. Kami takkan sama lagi, karena kuasa-Mu mengalir. Kami takkan sama lagi, karena kasih-Mu mengalir, membangkitkan, membangkitkan roh kami, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Panggil Dia Bapa kekal, kekal mulia. Kau hadir di sini. Dia memulihkan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha
bagi Tuhan. Terima kuasanya mengalir. Ya Tuhan. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu,
Bapa yang baik, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami tahu dalam hadirat-Mu waktu kami memuji dan menyembah-Mu, Bapa, Engkau hadir bagi kami. Kau sedang melepaskan kesembuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kekuatan baru dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk kelepasan pemulihan yang Bapa berikan buat kami siang hari ini dalam hadirat-Mu. Berkati firman-Mu bagi kami semua Tuhan dan meneguhkan apa yang kami terima dalam hadirat-Mu untuk kami nikmati dalam kehidupan keseharian kami. Terpuji nama-Mu Bapa, Allah yang berjanji dan Allah yang setia. Kami siap untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati. Sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Syukur puji Tuhan kita bisa beribadah bersama-sama lagi hari ini dalam perjalanan hari ke-15 di tahun yang baru dan minggu ketiga. Sebentar kita akan ada juga dalam perjamuan kudus bersama-sama. Kalau Bapak Ibu ada yang hadir di hari terakhir ibadah tutup tahun tanggal 31 malam, saya khotbah terutama dari kitab Yosua, bagaimana perjalanan persiapan untuk menyeberang Sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Kita renungkan perjalanan di tahun 2023 di bulan pertama ini, bahwa kita semua mau tetap kuat, kita semua mau berhasil dalam perjalanan kita, dalam keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, tugas-tugas pelayanan kita. Kita mau terus mengalami kehadiran Tuhan di sepanjang tahun 2023 ini sampai selesai dan kita bisa masuk lagi di tahun yang berikut. Semua siap? Amin. Semua siap? Nah, pada waktu itu Tuhan memberikan firman bahwa seperti bangsa Israel dalam perjalanan itu, Yosua menyuruh mereka bersiap. Mereka menantikan tuntunan Tuhan dan persiapan mereka 3 hari sebelum mereka dalam tuntunan Tuhan dengan dituntun oleh tabut perjanjian itu, kehadiran Tuhan. Air Sungai Yordan bisa terbuka buat mereka dan mereka bisa berjalan di tanah yang kering dan masuk di tanah perjanjian. Nah, jadi pesan pada waktu tanggal 31 itu adalah bagaimana di dalam perjalanan kita harus punya persiapan yang baik dan juga kita harus semangat. Mereka bangun pagi-pagi dan mereka mempersiapkan segala sesuatu. Tidak ada di antara kita yang mau berangkat, mau berjalan, buat perjalanan, kemudian kita tidak mempersiapkan apa-apa yang kita mau bawa. Tentu kita persiapkan dengan baik pakaian dan lain-lain yang kita mau bawa yang perlu. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kita tidak membawa hal-hal yang tidak penting. Yang akan menjadi overweight, berat, kelebihan berat di dalam bagasi kita selama perjalanan. Ya, jadi lihat bahwa di samping kita mempersiapkan diri kita supaya tetap semangat, tetap kuat, tetap bisa berhasil dalam perjalanan ke depan kita, juga kita harus perhatikan apa-apa yang memberatkan kita jangan dibawa. Yang kita sudah tahu dari tahun yang lalu yang memberatkan kita, masalah-masalah, kekecewaan-kekecewaan, kesedihan-kesedihan, tinggalkan yang tidak penting supaya tujuan kita adalah perjalanan kita berhasil, kita sukses dan kita bahagia di tahun yang baru ini. Nah, hari ini mari kita lihat kunci untuk perjalanan yang berhasil bersama dengan Tuhan dari firman Tuhan. Hari ini kita akan renungkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-11. Dari Injil Matius pasalnya yang ke-11 kita akan baca mulai dari ayat yang ke-25. Dari ayat yang ke-25 demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun yang mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ayat 26 sampai ayat yang ke-30 sudah sering kita renungkan, kita dengarkan bagaimana Tuhan mengundang untuk yang letih, lesu, berbeban berat datang kepada Tuhan dan Tuhan berjanji Dia memberikan kelegaan. Tapi sebelum kita merenungkan berkat Tuhan itu, kita lihat dulu satu perikop ini bagaimana ajakan Tuhan juru selamat. Nah, dikatakan di ayat 25 tadi bahwa pada waktu itu, pada waktu Tuhan sudah mengutus murid-muridnya, Dia sudah ada kecewa dengan kota-kota yang tidak mau bertobat. Lalu ada Yohanes Pembaptis yang mengutus orang tanya, apakah engkau tuh Mesias atau harus kami menanti yang lain lagi? Lalu Tuhan bilang pergi dan sampaikan kepada Yohanes tanda-tanda yang dia sudah lakukan. Nah, sesudah itu semua, nah disitulah Tuhan Yesus berkata. Di sini kita perhatikan beberapa ayat ini karena Tuhan membukakan bagi saya betapa poin-poin penting yang harus kita pegang. Kebenaran yang menjadi dasar dalam kehidupan kita, dalam iman kita kepada Tuhan yang kuat. Sekalipun itu kecil, tapi kalau itu kebenaran yang menjadi dasar yang kokoh dalam iman kita. Tuhan Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakannya kepada orang kecil. Jadi kita lihat pada saat Tuhan Yesus di bumi ini, Tuhan Yesus itu datang sebagai firman yang menjadi manusia. Dari awal penciptaan, dunia yang gelap gulita, kacau balau, Allah pencipta, Dia berdiri dan dikatakan roh Allah melayang-layang dan Allah Bapa itu berfirman. Waktu Dia berfirman maka Dia mencipta. Yang kacau balau, gelap gulita itu terang ada, menjadi teratur dan menjadi baik dengan firman Tuhan. Allah dengan berfirman Dia menciptakan, yang tidak ada menjadi ada, yang rusak menjadi baik. Nah, kita lihat bahwa di zaman perjanjian baru maka Tuhan Yesus itu adalah firman. Perkataan-perkataan Allah itu menjadi manusia. Diam dan posisi Tuhan Yesus adalah Dia mewakili semua manusia yang berdosa. Dia sedang berdiri sebagai manusia biasa, 100% manusia yang berdosa, tapi Dia tidak berdosa. Dia mengambil posisi itu dan Dia berkata, Bapa, Dia panggil Bapa, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Jadi Dia memperkatakan siapa Tuhan yang kita panggil Bapa. Ada banyak orang menyembah Tuhan, ada banyak orang punya ilah-ilah, tapi Tuhan Yesus memperjelas, mengidentifikasi dengan jelas, aku bersyukur kepadamu Bapa, pencipta Tuhan langit dan bumi. Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi ada satu otoritas, ada satu kedaulatan, ada satu kemahakuasaan dalam pribadi yang kita panggil Bapa. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa aku bersyukur kepadamu karena semuanya engkau sembunyikan bagi orang-orang yang bijak dan orang pandai. Berarti ada sesuatu yang rahasia yang Tuhan Yesus sampaikan bahwa itu Bapa tidak bukakan buat semua orang. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi karena engkau sembunyikan rahasia itu, engkau sembunyikan pewahyuan itu bagi orang-orang yang bijak dan pandai. Jadi lihat Bapak Ibu bahwa kepandaian manusia, kekuatan manusia tidak akan menjadi alasan bagi kita untuk mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena Allah itu roh. Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, adalah kita makhluk roh. Kita yang sesungguhnya adalah makhluk roh yang kekal. Nanti pulang di kekekalan, mati kekal atau hidup kekal. Karena itu roh tidak akan pernah hilang. Nah, di sini Tuhan dalam posisi sebagai manusia,
dia menyatakan bahwa Bapa Tuhan langit dan bumi itu menyembunyikan pewahyuan bagi orang-orang yang bijak dan pandai. Jadi lihat bahwa kekuatan manusia mengandalkan diri sendiri tidak akan mungkin bisa mengenal Bapa. Tidak akan mungkin bisa dibukakan rahasia pewahyuan tentang Bapa. Tidak bisa bersatu dengan Bapa selama kita datang kepada Tuhan dan kita mengandalkan kepintaran manusia kita, mengandalkan kekuatan manusia kita, mengandalkan kebijaksanaan kita. Semua yang kita tahu itu tidak bisa bawa kita untuk mengenal Tuhan, karena Dia roh dan Dia kebenaran. Di sini dikatakan bahwa tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Lihat, Tuhan Yesus mulai dengan memilih murid-murid itu orang-orang yang tidak sekolah. Cuma nelayan-nelayan kecil, bukan orang-orang kaya yang Tuhan pakai, Tuhan percayakan untuk menjadi pembawa kebenaran itu. Jadi kabarnya buat kita hari ini adalah siapapun kita datang kepada Tuhan, yang Tuhan lihat bukan apa yang kita miliki yang di luar sekolah kita, harta kita. Bukan itu yang menjadi jaminan Tuhan bukakan pewahyuan bagi kita. Tapi bagaimana roh kita, di dalam kita yang dalam kerendahan hati, di dalam kerinduan kita untuk datang mengenal Dia, karena kita tahu Dia pencipta kita. Dia yang punya langit dan bumi, kedaulatan, otoritas, kuasa semua ada di dalam Dia. Waktu kita kuat di dalam itu, maka kita tidak akan digoyahkan oleh kuasa yang lain. Waktu kita tahu Dia berkuasa, Dia punya langit dan bumi, Dia pencipta kita. Tidak ada satu kekuatan yang bisa menggoyahkan kita. Karena kita tahu Dia lebih besar dari segalanya. Amin, tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Bangun iman kita di atas kekuatan sehingga ke depan tidak ada jaminan bahwa tantangan akan berkurang. Tidak ada jaminan bahwa lebih baik. Tapi selama kita punya iman kuat dalam Tuhan, kita tidak tergoyahkan. Dan itu bukan di pengetahuan. Itu bukan di kekuatan luar, tapi itu di kekuatan di dalam kita. Tuhan Yesus bilang kalau kamu bangun rumah di atas batu karang, akan datang badai, banjir, hujan, tapi rumah di atas batu karang tidak akan roboh. Rumah di atas pasir, dengar firman tapi tidak melakukannya, akan roboh dan besar kerugiannya. Jadi perhatikan hari-hari ini paling penting sekali, di mana kita bangun hidup kita. Di mana kita taruh dasar dalam kekuatan hidup kita. Ini waktu untuk kita pastikan bahwa kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di ayat yang ke-26 dikatakan begini, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Tuhan Yesus dalam posisi manusia sekali lagi dan Dia panggil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Artinya ada yang tidak berkenan. Bagaimana supaya kita bisa dapat berkenan kepada Bapa? Waktu kita datang bukan dengan kesombongan kita, bukan dengan arogansi kita, kekuatan manusia, tapi kita datang dalam kerendahan hati, dengan kosong, lapar dan haus akan Dia. Itu yang berkenan kepadamu Bapa. Jadi paling penting adalah cari perkenanan Tuhan. Perhatikan ini akan nyambung terus kebenarannya. Di ayat 27 dikatakan begini, semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita lihat bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa semua manusia berdosa. Dan dalam posisi manusia yang berdosa tidak berdaya, tidak ada kekuatan kita yang bisa datang kepada Bapa. Tidak ada usaha manusia, tidak ada pengorbanan apapun yang bisa bawa kita jumpa dengan Bapa di surga pencipta langit dan bumi. Tapi Tuhan berkata, Bapa, Engkau sudah menyerahkan semuanya kepadaku, semuanya telah diserahkan kepadaku. Ingat, sambung dengan ayat yang tadi bahwa orang yang datang dengan orang pintar, orang hebat tidak dibukakan pewahyuan, hanya orang kecil yang datang. Nah sekarang sambung ini kebenarannya, Tuhan Yesus bilang bahwa semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Karena tidak ada yang mengenal Bapa selain anak, dan tidak ada yang mengenal anak selain Bapa, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi mari kita lihat bahwa untuk datang kepada Bapa, mengenal Dia, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus yang mewahyukannya kepada kita. Tuhan Yesus itu firman yang menjadi manusia.
Jadi lihat bahwa hanya lewat firman Tuhan, maka pengenalan kita kepada Tuhan Yesus yang jadi manusia. Tuhan Yesus itu manusia 100% dari Allah 100%, sehingga kita bisa lihat dia apa adanya. Kita bisa lihat dia waktu dia di dunia ini. 30 tahun dia ada dalam satu keluarga dan 3,5 tahun dia pelayanan menyatakan kerajaan Allah, kuasa Allah, kasih Allah. Dia nyatakan itu dan dia berdiri untuk menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Dan dia mati di atas kayu salib menyelesaikannya supaya darahnya itu menebus kita. Sehingga kita di dalam Yesus, satu-satunya di dalam Tuhan Yesus, kita mendapatkan perkenanan Bapa. Karena hanya satu yang Bapa bilang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi lihat bahwa hanya lewat Yesus kita mendapatkan perkenanan Bapa di surga. Yesus sekarang bukan lagi Yesus secara fisik yang kita lihat sudah kembali ke surga, tapi firman Tuhan dan roh yang ada dalam kita. Karena Tuhan Yesus bilang waktu dia akan kembali ke surga, aku akan mengirim kepadamu seorang pribadi yang lain, itu di Yohanes 15. Seorang pribadi, roh, yaitu roh kebenaran yang akan tinggal di dalam kamu. Jadi waktu kita percaya maka seorang pribadi itu tinggal di dalam kita, roh kebenaran. Lihat, sehingga kita bisa menjadi orang-orang kepunyaannya Tuhan, orang-orang miliknya Tuhan. Kita belum sempurna. Kalau Bapa di surga lihat saya, pasti kita punya kelemahan, kita punya kesalahan dalam kata-kata, dalam sikap keputusan kita punya kesalahan. Tapi karena kita di dalam Yesus, maka Bapa di surga lihat Yesus, bukan lihat kekurangan kita. Kita mendapat perkenanan dari Bapa di surga karena Yesus. Satu-satunya yang dikenan Bapa, karena dia menjadi manusia yang sempurna 100% tidak berbuat dosa. Jadi selama di dunia ini hanya manusia Yesus yang mendapatkan perkenanan dari Bapa di surga, dan kita menerima kasih karunia itu karena kita di dalam Yesus. Iman kita kepada firman Tuhan yang membenarkan kita. Oke, kita sambung terus dari ayat yang berikut. Baru sesudah itu dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, sebab aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus mengundang, mari kepadaku. Waktu di ayat-ayat di atas dia sudah menyatakan bahwa hanya lewat dia, hanya kepada orang yang dia kenal yang bisa mendapatkan pengenalan kepada Bapa. Lalu dia bilang, mari kepadaku. Ini satu undangan istimewa dari Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya come to me, 3 kata. Come, datanglah. Baru to me, artinya kepada pribadi Yesus. Jadi kita semua lihat, kita semua tidak dirancang untuk hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak dirancang untuk mampu hadapi semua masalah. Kita akan rasa terluka, kecewa, sedih dengan banyak hal yang kita bisa hadapi dalam kehidupan ini. Makanya Tuhan bilang, mari kepadaku, kau yang letih, lesu, berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Artinya Tuhan bilang bahwa hanya di dalam dia kita bisa mendapatkan kelegaan. Kita bisa mendapatkan ketenangan di dalam dia. Come to me. Jadi kita harus mengambil keputusan. Tadi dari sambung dari kebenaran di atas, jangan sombong. Jangan jadi orang pintar, orang hebat yang merasa bahwa memang saya sudah begini, yang penting saya sudah ke gereja hari Minggu, dan kita tidak mau berubah dalam apa yang Yesus ajarkan, maka kita sendiri yang akan berjalan dalam beban berat. Karena dosa itu satu kuk perhambaan yang membawa beban dalam hidup. Bagaimana melakukan perjalanan kalau kita bawa barang-barang yang berat, kekecewaan, luka-luka, kesedihan dari orang-orang sekeliling kita yang mungkin tanpa sengaja melukai kita dengan kata-kata. Kalau kita jalan terus, kita sendiri yang tidak mampu. Letih, lesu, berbeban berat, karena tanpa Tuhan kita tidak akan mendapatkan ketenangan itu. Makanya Tuhan bilang orang muda bisa teruna-teruna jatuh tersandung. Kekuatan manusia, secara manusia orang muda pasti kuat.
Tuhan bilang teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Menanti-nanti artinya mengharapkan Dia, mempercayai Dia, berserah kepada Dia. Jadi bukan ikut Tuhan dari emosional perasaan kita. Kita lagi marah, kita lagi sedih, kita lagi kecewa. Kita rasa Tuhan tuh di samping, Tuhan tidak ada. Kita tidak bisa lepas dari itu. Akhirnya kita bawa beban-beban berat itu dan kita tidak ada kemampuan untuk lepas dan menyembuhkan luka-luka kita. Karena kita tidak dirancang untuk hidup dengan kekuatan kita. Tapi Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Lihat di perjanjian lama mereka semua gagal untuk menyenangkan hati Tuhan. Sampai 400 tahun masa kegelapan Tuhan tidak bicara lagi. Tidak ada lagi pesan-pesan dari surga. Gelap gulita sampai Tuhan Yesus datang dan Dia berkata, akulah terang dunia. Lalu Dia bilang kepada murid-muridnya, kamu terang dunia. Lihat, jadi Tuhan itu Dia datang bawa kehidupan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bawa kehidupan. Dan sesudah Dia pergi, Dia mau supaya semua orang yang percaya kepadanya sudah menerima kehidupan itu. Dia tinggalkan itu kepada murid-murid, kamu garam dan terang dunia. Kamu garam dan terang dunia. Bukan waktu mereka sudah sempurna melayani Dia. Mereka masih lemah, masih menyangkal, masih akan menyangkal Dia, masih akan tinggalkan Dia. Tapi Dia bilang kamu garam dan terang dunia. Jadi lihat potensi itu ada di dalam kita. Karena Dia taruh rohnya di dalam kita, firman-Nya di dalam kita. Sekarang tergantung pilihan kita. Setiap hari dalam kehidupan kita, kita punya pilihan mau menanggapi undangan atau tidak. Sampai dan kita terima undangan di rumah, undangan pernikahan atau undangan dari sahabat kita. Kita punya pilihan, saya mau pergi atau tidak. Kalau kita mau pergi, kita harus bikin persiapan. Kita harus bikin persiapan, siapkan baju, siapkan dan lain-lain untuk kita pergi ke pesta, ke memenuhi undangan. Begitu juga waktu kita mau percaya kepada Tuhan, mari tahu bahwa kita sudah ambil keputusan untuk Dia jadi Tuhan dalam hidup kita. Tuhan langit dan bumi. Dia juru selamat kita. Waktu kita sudah ambil keputusan itu, maka kita di dalam Dia, di dalam kita. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan dah bilang anak kurang berdoa. Jadi kita keluar dulu, tunggu sebentar, nanti anak pintar berdoa dulu baru kita masuk ulang lagi. Tidak ada. Sekali kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus-Nya. Tinggal kita bagaimana hidupi kebenaran yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Selama kita izinkan roh-roh yang lain itu terus kita beroperasi dalam spirit yang lain itu, spirit iri hati, kesombongan, kedengkian, luka-luka, kekecewaan. Selama kita izinkan spirit itu, maka kita sendiri yang mengizinkan tinggal di dalam belenggu itu, kuk perhambaan itu. Tapi Tuhan bilang, mari kepadaku, serahkan bebanmu, pikul kuk yang kupasang dan belajar daripadaku. Harus belajar. Belajar bagaimana menjadikan Tuhan itu raja dalam hidup kita. Tadi saya sampaikan satu ilustrasi. Saya sempat lihat di video singkat. Ada sepasang suami istri yang berbahagia dan mereka pergi ke satu restoran untuk makan malam bersama, refreshing. Lalu istrinya pesan makanan. Dia pesan banyak. Tiba-tiba datang pacarnya A, pacarnya B, pacarnya C. Dia bilang, saya sudah pesankan makanan-makanan yang kamu suka. Nah, suaminya kaget. Kenapa kita ini kan malam untuk kita berdua. Kenapa kamu pesan makanan-makanan untuk pacar-pacarmu yang lain? Lalu istrinya bilang, kan selama ini saya sudah jadi istrimu, kita sudah menikah. Saya sudah memberikan semuanya bagimu dan tidak salah kan kalau ini tempat memori bagi saya, kenangan indah, saya undang pacar-pacar juga kita makan sama-sama. Apa ada suami-suami sini yang mau terima? Coba lambaikan tangannya. Tidak ada, betul? Tidak ada, paling dapat skop. Nah, begitu juga dengan Tuhan kita. Dia Tuhan langit dan bumi. Waktu kita bilang Dia Tuhan dan Juru Selamat, ingat, pacar-pacar lama itu selalu mengintip untuk masuk. Roh-roh yang salah.
yang membuat kita bagaimana berontak kepada Tuhan, tidak mempercayai Dia, mengacuhkan Dia. Kita mau balas dengan kekuatan kita sendiri, kita mau pakai kepintaran kita. Itu menyakiti hati Tuhan. Karena Dia sudah bilang Dia mati untuk kita. Dia bilang pikul kuk yang kupasang belajar padaku karena aku lemah lembut. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita akan lelah. Kita akan terluka, kita akan sakit. Banyak yang bisa hal-hal terjadi sekeliling kita. Karena seperti kita tidak sempurna, orang dekat kita juga orang-orang yang belum sempurna. Kalau saya sudah jadi malaikat, tentu sayap sudah tumbuh dan saya tidak ada di sini lagi, sudah terbang-terbang. Tapi karena sama-sama masih manusia, kita masih bisa ada salah paham, salah bicara satu dengan yang lain. Tapi kalau kita mau simpan itu, kita sendiri yang terluka dan berbeban berat. Hari ini Tuhan mau kita serahkan semua. Amin. Serahkan semua buat Tuhan dan lega. Bilang Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang terbaik buat saya. Kita lihat firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 19. Keluaran pasalnya yang ke-19. Saya mau baca buat kita di sini bagaimana rencana Tuhan dari awal. Tadi kita lihat di perjanjian baru, ini perjanjian lama. Bagaimana hati Tuhan, bagaimana pribadi Tuhan tuh dari awal, apa yang Dia rindukan bagi orang-orang yang Dia cintai. Ini di ayat yang ketiga mulai sampai ayat yang ke-6. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi waktu bangsa Israel ada di Mesir, mereka diperbudak dengan kerja paksa, kerja berat. Mereka di bawah pemerintahan Firaun yang mengatur mereka. Mereka tidak ada kebebasan, tidak ada kemerdekaan, tidak pernah berpikir untuk hari esok mereka. Yang mereka tahu adalah bagaimana taat tunduk saja kepada Firaun dan bekerja. Sampai Tuhan membebaskan mereka lewat waktu Dia mengutus Musa. Nah Tuhan bilang kepada Firaun, bebaskan umatku supaya mereka beribadah kepadaku. Biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi lihat, Tuhan bukan sekedar bebaskan mereka dari perbudakan dan kerja paksa kemiskinan, tapi Tuhan bilang supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi dari awal hati Tuhan adalah bahwa bagaimana bangsa pilihannya itu bisa menjadi kepunyaannya sendiri, yang Dia cintai, yang bisa menikmati kasih-Nya. Tuhan bilang, kamu lihat apa yang saya lakukan kepada bangsa Mesir. Kamu lihat bagaimana saya menggendong kamu dengan sayap Raja Wali membawa kamu kepadaku. Jadi lihat, mari jemaat Tuhan lihat bahwa bukan dari kekuatan kita tapi oleh kasih karunia. Kita semua tidak berdaya, tapi dalam iman kepada Tuhan Yesus, kematiannya itu melayakkan kita. Sehingga kita bisa datang ketemu Bapa di dalam ruang Maha Kudus di tahta kasih karunia oleh darah anak domba Allah. Kita masuk, dan karena kalau kita masuk menghadap Dia yang maha tinggi itu, maka kita datang dengan hati yang bersyukur. Kita datang mempersembahkan puji-pujian kita. Itulah ibadah kita. Kita datang secara pribadi di rumah-rumah kita. Jadi tadi dari Keluaran 19 kita lihat Tuhan bilang, kalau kamu akan menjadi ayat yang ke-5. Kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku. Jadi dua hal Bapak Ibu yang kekasih, untuk hidup kuat dalam Tuhan dan menerima kelegaan damai sejahtera dalam segala langkah-langkah kita. Nomor satu adalah firman Tuhan, dan yang kedua adalah hubungan kita dengan Tuhan.
Waktu kita sudah dengar firman, merenungkan firman, kita sudah tahu itu, maka kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan. Jangan memberontak, melawan, melakukan apa saja yang kita suka, sementara kita tahu itu menyakiti hati Tuhan. Jaga hubungan kita, hormati Dia bahwa Dia tertinggi, Dia kudus. Semua yang mencemari tubuh kita, pikiran kita, semua yang menunjukkan arogansi kita, kehebatan kita, kita harus buang. Pacar-pacar lama itu semua harus ditinggalkan. Kita punya satu kekasih jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Harus Dia menjadi satu-satunya yang tertinggi dalam hidup kita, karena Dia mengasihi kita. Amin. Jadi harus jadi orang yang suka firman, merenungkan firman, baca firman, orang yang suka beribadah, menyembah Dia, meninggikan Dia. Ibadah secara teratur, kontinu, itu membuat kita terus ada di hadapan hadirat Tuhan. Dan Dia bilang bahwa waktu kamu pikul kuk yang kupasang, maka kamu akan mendapatkan kelegaan. Tidak ada lagi yang berbeban berat, tidak ada lagi yang terluka dan sakit. Tapi Dia Tuhan yang menyembuhkan kita. Amin. Siang hari ini sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, renungkan di hati apa yang membuat engkau belum memastikan bahwa engkau mendapatkan kelegaan di dalam Tuhan. Hari ini izinkan Tuhan mengangkat semuanya. Lihat, waktu kita deal dengan Tuhan, waktu kita datang untuk minta pertolongan Tuhan, lihat bahwa bukan di emosional kita, tapi di roh kita. Firman dan janji Tuhan. Tuhan bukan hadir karena perasaan kita. Tuhan bukan hadir karena lihat kita semua menangis jadi Tuhan hadir. Tapi Tuhan lihat itu iman kita, mengimani firman Tuhan dan janjinya. Seperti suami yang berjanji kepada istrinya dan istrinya mempercayai, itu yang Tuhan mau, kita menghormati Dia, mempercayai janji-janjinya, dan kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Siang hari ini mari siapkan hatimu untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur, bisa lambaikan tangannya. Di sebelah kanan ada yang belum dapat roti dan anggur, kanan dekat jendela. Di tengah, di kiri juga, di atas, yang belum menerima roti dan anggur dilayani. Satu pujian deh. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
kami terbuka di hadapan hadirat-Mu. Kau mengampuni kami Tuhan, semua kesalahan kami, dosa-dosa kami Tuhan. Dan Kau sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Setiap spirit yang bukan dari Roh Kudus, yang menjadi beban di dalam pikiran kami, di hati kami, kekecewaan-kekecewaan, luka-luka, beban-beban, tantangan-tantangan dalam hidup hari ini, kami mau serahkan semua kepadamu. Kami menanggapi firman-Mu Tuhan, kami mau datang kepadamu. Bapa, ini kami Tuhan, Kau mengasihi kami Tuhan, dan Engkau mengangkat beban kami Tuhan. Kau berikan kelegaan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, Kau bekerja di dalam kami. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Angkat semua kelemahan dan semua sakit penyakit. Engkau Tuhan memulihkan organ-organ berfungsi dengan baik. Dari otak, paru-paru, jantung, ginjal, hati, usus, semua kandung kemih, semua berfungsi dengan baik, diberkati dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kuasa bilur-bilur-Mu yang bekerja sampai kepada setiap orang yang terhubung dengan kami Tuhan. Engkau melepaskan kuasa kesembuhan. Terima kasih, berkati roti dan anggur ini Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ini tubuh dan darah-Mu yang berkuasa. Waktu kami makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu, Engkau tinggal di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terpuji Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari persiapkan rotinya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Pada Paskah terakhir, Tuhan Yesus makan Paskah dengan murid-murid. Dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan dia memberikan kepada murid-murid. Dia berkata, ini tubuhku yang diserahkan kamu. Perbuat setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Yesus. Kemudian sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan dan memberikan kepada murid-murid. Dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Perbuat setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur ini persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Terima kasih Bapa, oleh pengorbanan-Mu kami bisa mengenal Kau Aba ya Bapa. Terima kasih untuk perkenanan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mengenal-Mu Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menerima kesembuhan,
pemulihan, kelegaan, damai sejahtera, sukacita. Lepaskan kami daripada semua musuh-musuh, jerat-jerat tipu daya setan yang melemahkan, mencuri kebahagiaan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Bapa, kami dan seisi rumah kami, anak cucu kami termeterai kepunyaan-Mu Tuhan. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan saat ini kita akan berdoa untuk keluarga-keluarga yang akan menyerahkan anaknya. Saya mengundang maju ke depan Juan Mandesa dan Ibu Feby Mewar akan menyerahkan putri mereka yang pertama. Juan ini ketua Departemen Sekolah Minggu, dan kemudian keluarga Daniel Mongdong dan Ibu Tirsa Noiba akan menyerahkan putra mereka yang pertama. Puji Tuhan, keluarga-keluarga baru yang sudah diberkati dan anak-anak. Yang kedua, Stefanus Paparang dan Gladys Tuturong menyerahkan putri mereka yang pertama juga. Yang ketiga, keluarga Yosafat Da Costa dan Ibu Meklin Julioni Gerung menyerahkan putra mereka yang ketiga. Anak-anak milik pusaka dari Tuhan, dan dengan orang tua membawa mereka untuk menyerahkan. Orang tua berdiri di hadapan jemaat Tuhan sebagai gereja untuk berjanji, bertanggung jawab mendidik anak-anak dalam iman kepada Tuhan. Mereka memberikan contoh dan teladan dari firman Tuhan, kebenaran dan kasih iman mereka yang bisa menjadi berkat buat anak-anak mereka. Mari kita satu keluarga dalam Tuhan arahkan tangan dan kita akan berdoa. Gracelyn, Eklesia, Mandesa, hari ini iman Papa dan Mama engkau dibawa dalam rumah Tuhan, diserahkan dalam tangan kuasa Allah. Sebagai hamba Tuhan aku menumpangkan tangan atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini engkau ada dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Roh Tuhan menaungi hatimu, memberikan kau hati yang baru. Kau terbuka bagi kebenaran, bertumbuh sehat dan pintar, engkau menjadi berkat. Seperti Papa dan Mama, engkau juga cinta Tuhan, melayani Tuhan pada generasimu. Engkau melayani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini juga Papa dan Mama melayani Tirsa sebagai singer. Darren Eliezer Mongdong, hari ini iman Papa dan Mama kau dibawa ke dalam rumah Tuhan, diserahkan ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kau numpangkan tangan atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan menaungi engkau, roh jiwa dan tubuh termeterai. Tuhan memberikan kepadamu hati nurani yang baru, terbuka bagi kebenaran-kebenaran. Anak yang sehat, pintar, engkau cinta Tuhan, melayani Tuhan, kau anak mujizat yang hidupmu memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberkati engkau. Tiga laki-laki ya. Yosef Maximilian Da Costa, hari ini iman Papa dan Mama engkau dibawa ke dalam rumah Tuhan, diserahkan ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kumpulkan tangan atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini engkau termeterai milik Tuhan. Roh Tuhan memberikan kepadamu hati nurani yang baru. Kau bertumbuh sehat dan kuat. Engkau juga melayani Tuhan pada generasimu, cinta Tuhan dan terus mengasihi Tuhan. Hidupmu menjadi berkat dalam nama Yesus. Kedua kakak juga diberkati, sehat-sehat dan pintar. Tuhan menjagai anak-anak kami. Pertama juga Kang Yumi Klare Paparang. Oleh iman Papa dan Mama, hari ini engkau dibawa dalam rumah Tuhan. Sebagai hamba Tuhan aku menumpangkan tangan atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kau termeterai milik Tuhan. Tuhan memberikanmu hati nurani yang baru. Kau ada di bawah kasih karunia Tuhan, bertumbuh sehat, kuat dan pintar. Engkau menjadi berkat, cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Memberkati engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak kami bawa keempat keluarga ini dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memulai yang baik di tengah-tengah keluarga-keluarga ini. Engkau akan melanjutkan, menyempurnakan kasih Bapa di surga, membaharui hubungan mereka. Kuatkan dan teguhkan mereka supaya mereka memberikan contoh dan teladan iman dan kasih kepada Bapa di surga Tuhan. Di dalam keluarga-keluarga akan bertumbuh anak-anak dalam atmosfer surga. Memberkati anak-anak semua dalam perlindungan Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan, usaha mereka, tugas-tugas Tuhan buat berhasil. Dan mereka menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati mereka. Amin. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan saatnya waktunya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, persembahan adalah bagian dari ibadah. Dan yang kedua adalah persembahan itu adalah ungkapan syukur kita akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebab itu sebelum kita mau berdoa, kita baca firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Dan ayat yang ke-8 saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ayat 7 bilang begini. Setiap orang yang harus mengambil keputusan sendiri mengenai jumlah yang akan diberikannya. Jangan dengan bersungut-sungut atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8 ini sebagai jaminan kalau kita memberi persembahan. Allah akan dapat mengimbangi pemberian saudara itu dengan memberikan kepada saudara segala yang saudara perlukan. Dan bahkan lebih daripada itu. Dengan demikian, bukan saja kebutuhan saudara sendiri tercukupi, malah saudara akan berkelebihan. Sehingga saudara dapat memberikannya kepada orang lain dengan sukacita. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat semua apa yang Bapa sudah berikan bagi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami diberkati karena kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang kaya, yaitu namanya Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu di minggu yang ketiga ini kalau kami kembali diberikan kesempatan, waktu untuk beribadah kepadamu, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan ambil bagian untuk memberikan persembahan. Baik itu persembahan khusus maupun mengembalikan persembahan persepuluhan. Tuhan, kami percaya Bapa bahwa apa yang akan kami berikan itu juga datangnya daripadamu. Sebab itu kami hanya mau mengucap syukur dari hati yang paling dalam. Untuk kami memberi Tuhan dengan hati yang benar-benar dan sungguh-sungguh Tuhan. Didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa kami membawa ini dengan hati yang penuh dengan syukur, hati yang penuh dengan sukacita. Karena kelimpahan Tuhan sudah berikan bagi semua tangan-tangan yang memberi pada siang hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sementara persembahan dijalankan, saya akan membacakan pengumuman pemberkatan nikah. Calon mempelai pria Strawinski Christian Jackson Panto, anak dari Bapak Christopher Alfred Swarbung dan Ibu Heni Stevi Panto. Calon mempelai wanita Priscilla Tresia Kapoyos, anak dari Bapak Benyamin Octavianus Kapoyos dan Ibu Marce Posuma. Kepada kedua calon mempelai, dimohon untuk bangkit berdiri. Ada di sebelah sana, di bagian belakang. Pemberkatan nikah kudus ini akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023
pada jam 1 siang bertempat di Gereja Betani Wania Plaza House of Love. Dipersilakan duduk kembali. Demikianlah pengumuman pemberkatan nikah. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, Ibadah Raya 1, 2, dan 3 akan dilayani oleh Pendeta Onata Hapari dari Surabaya. Seminar khusus wanita dengan tema Faithful Women dengan pembicara Pendeta Onata Hapari akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 pada pukul 10 sampai 12 siang bertempat di House of Love. Seminar ini gratis dan terbuka untuk umum. Jemaat dapat mendaftar melalui nomor WhatsApp berikut ini. Diinformasikan kepada jemaat bahwa seminar khusus hamba Tuhan interdenominasi dan KKR untuk umum yang dijadwalkan bertempat di Geraha Betani dibatalkan. Diinformasikan bagi orang tua yang memiliki anak-anak berusia sekolah minggu bahwa Betani Kids Church sudah dimulai kembali setiap hari Minggu bersamaan dengan ibadah raya 1, 2, dan 3 bertempat di House of Love lantai 1. Ibadah khusus remaja Betani Teens diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi bertempat di House of Love lantai 1. Ibadah perdana Impact Generation di tahun 2023 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 22 Januari pada pukul 5 sore bertempat di House of Love lantai 1. Setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya
Kami bersyukur kepadamu ya Aba ya Bapa, sebab sampai hari ini kami terus menikmati anugerah-Mu. Kami mau katakan kami tidak pernah kekurangan yang baik. Yang baik selalu Bapa berikan bagi kami. Oleh sebab itu dari hati kami mau katakan Tuhan, tidak ada yang dapat menggantikan Engkau. Engkau segalanya bagi kami. Engkau sangat berharga bagi kami. Kami mau katakan kami butuh Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami bersyukur kalau hari ini kami ada di rumah-Mu. Kami boleh bawa pujian, pengagungan, penyembahan bagi Raja di atas segala raja. Sebab kami sadar Engkau Allah berdaulat di surga maupun di bumi. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya pujian penyembahan kami itu menjadi dupa yang berbau harum, yang menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Semua kami yang hadir dalam ibadah pada siang hari ini, kami percaya Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah memulihkan kami. Sehingga Bapak, ketika kami keluar dari tempat ini, rasa syukur kami terus berlimpah karena kami tahu yang terbaik selalu Engkau sediakan bagi kami. Biar Tuhan Engkau dapati kami adalah orang yang sadar penuh bahwa kami adalah milik kesayangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, dalam perjalanan waktu-waktu yang Engkau masih percayakan, biar Tuhan Engkau dapatkan hidup kami seirama dengan kebenaran firman-Mu. Kami adalah orang yang buat keputusan berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Kami terus menjaga hubungan kami dengan Tuhan, sebab kami tidak mau keluar dari kehendak-Mu. Bahkan hamba berdoa, kalau Engkau dapati satu pun di antara kami keluar dari kehendak-Mu, tarik kami dengan cara-Mu Bapa. Sebab kami ingin menyelesaikan perjalanan iman ini sampai di garis akhir bersama dengan Engkau. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, yang mencuri waktu kami, yang mencuri waktu-waktu kami dengan Tuhan, yang mau mencuri apa yang Bapa sediakan bagi kami mau katakan kami tolak di dalam nama Yesus. Kami tutup rapat-rapat hati kami buat semua yang bukan dari Tuhan, dan kami buka lebar-lebar buat kehendak Tuhan terjadi atas kami. Roh Kudus, Engkau ada bagi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu kekuatan yang kami punya sampai hari ini itu datangnya daripada Tuhan. Engkau yang sudah menolong kami sehingga kami masih tetap berkarya. Kami masih boleh berusaha, kami masih boleh bekerja, kami masih boleh melayani, bahkan keluarga kami masing-masing tetap ada di tangan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kuasa-Mu Engkau nyata sempurna di tengah-tengah keluarga kami, supaya dari dalam keluarga kami menikmati kehadiran Tuhan. Kami akan melihat mujizat demi mujizat menjadi bagian kami. 2023 betul-betul menjadi tahun perkenanan-Mu bagi kami Tuhan. Doa-doa yang belum dijawab 2022, 2023, doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Karena Engkau Allah bukan cuma dengar doa, tapi Engkau jawab doa kami sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih Engkau berikan kami kesehatan yang terbaik, kekuatan Tuhan Engkau berikan bagi kami ketika kami bangun di pagi hari. Ada kekuatan baru Engkau lepaskan dan kami terima untuk kami jalani sepanjang hari. Oleh sebab itu mata kami tetap memandang Tuhan, hati kami tetap terangkat kepadamu, sebab kami tahu tidak ada yang dapat menolong kami selain Engkau satu-satunya, Yesus penjaga Israel yang tidak pernah terlelap, selalu ada bagi kami. Oleh sebab itu kami bersyukur ya Aba ya Bapa. Bahkan saat ini kami lepaskan berkat bagi hamba-Mu Ibu Gembala yang sudah jadi saluran berkat ibadah 1, ibadah 2. Kami sungguh bersyukur hamba-Mu ada di tangan-Mu Bapa. Engkau tahu hatinya, Engkau tahu kerinduannya Tuhan. Engkau berikan baginya kasih karunia demi kasih karunia yang akan membuat dia tetap kuat, kokoh berdiri sampai hari terakhir. Engkau bukakan kebenaran-kebenaran firman-Mu bagi hamba-Mu sehingga dia boleh menjadi Allah di tangan Tuhan, di mana dia berdiri kebenaran ditegakkan karena dia melayani dengan otoritas dan wibawa ilahi. Perlindungan surga menjadi bagiannya. Dia akan melihat, Tuhan hamba-Mu akan melihat kasih karunia demi kasih karunia Engkau lepaskan sehingga ibu akan menikmati yang baik yang Bapa sediakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur keluarga diberkati, payan anak-anak cucu-cucu diberkati, seisi rumah diberkati, bahkan kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berkati kami Tuhan, bukan cuma kami, sampai semua orang yang berhubungan darah dengan kami, keluarga kami, sisi rumah kami diberkati, dipelihara, dijagai oleh Tuhan.
Kami adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Kami lepaskan berkat atas bangsa Indonesia. Di dalamnya daerah kami Sulawesi Utara, Kota Manado diberkati oleh Tuhan. Kami percaya semua kejahatan yang ada di bangsa ini Engkau akan bukakan Tuhan. Supaya bangsa Indonesia akan tahu bahwa di bangsa ini tidak ada nama lain yang kami tinggikan selain nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau juga berdaulat atas bangsa ini. Kami akan melihat janji-Mu digenapi bahwa setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Bahkan kota di mana kami tinggal, Kota Manado, kami tahu ada kehadiran Tuhan di kota ini, di daerah ini. Pemerintah kami tunduk kepada kedaulatan Allah. Mereka berdiri sebagai orang yang diutus oleh Allah, yang miliki rasa takut dan hormat akan Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Karena kami percaya sekalipun ada masalah, ada tekanan, tetapi kami mendapatkan kelegaan daripada-Mu. Karena kami tahu kami adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan berpisah dari tempat ini untuk melanjutkan semua aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sebagaimana Engkau sudah menghantar kami ketika kami datang, Engkau Allah yang sama akan bawa kami ketika kami pulang. Kami pergi ke tempat tujuan kami masing-masing. Dan sebelum kami pulang, biar Engkau lepaskan berkat bagi kami. Jemaat Tuhan, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Buka hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kita terima berkat ini dengan rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus.